Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Besar harapan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap merasakan sukacita yang bersumber dari Allah. Saudaraku yang terkasih, di pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Demikian firman tertulis. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, dalam proses menciptakan sebuah karya berupa lukisan atau gambar, ada saja kesalahan yang tidak dikehendaki terjadi. Biasanya para pelukis berusaha memperbaiki dengan segala keahliannya. Namun dalam kenyataan, hasil perbaikan terkadang lebih baik daripada sebelumnya dan tidak jarang juga hasilnya lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Itulah manusia yang meskipun ahli di bidangnya, tetapi kadang perbaikan yang dilakukannya justru membawa hasil yang tidak lebih baik daripada sebelumnya. Saudaraku yang terkasih, perbaikan yang dilakukan oleh manusia adalah perbaikan yang diproduksi oleh manusia terbatas. Dalam upaya menjadikan baik sekalipun, selalu kita sadari ada kerapuhan di sana. Itulah yang menyebabkan niat baik sekalipun untuk menjadikan sesuatu lebih daripada sebelumnya, malah justru yang terjadi malah tambah buruk. Sekali lagi itu karena tangan manusia yang terbatas yang mengerjakannya. Akan berbeda perbaikan yang dilakukan oleh Allah. Karya Allah membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik, menjadi baru, dan segar terlihat. Itulah yang terjadi pada kita sebagai umat percaya miliknya. Firman Allah menyaksikan sebagaimana kita baca pada pagi hari ini, bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru. Kata baru yang digunakan di dalam bagian ini mempergunakan kata kainos. Artinya Allah berkenan memperbaiki dengan bahan yang lama, namun hasilnya menjadi baru karena bahan lama itu dibebaskan dari semua kekotoran. Saudaraku yang terkasih, penggunaan kata kainos di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini harusnya menggugah hati kita. Bagaimana tidak? Kata ini menampilkan Allah yang sangat mengasihi. Allah dengan segala kasih-Nya tidak serta-merta membuat kita manusia yang penuh dengan segala kekotoran dosa ini terbuang begitu saja atau menjadi sia-sia. Manusia yang telah dipenuhi keegoisan diri dan segala hal yang telah mengotori dirinya malah menjadi bagian atau target dari perbaikan Allah. Dalam proyek perbaikan yang dilakukan oleh Allah itu, Ia memberi hidupnya, seluruh hidupnya termasuk nyawanya, sampai Dia harus menyerahkan nyawa di atas kayu salib. Hal ini terjadi karena Kristus menempatkan saya dan saudara sebagai umat-Nya yang terkasih, dan Dia menempatkan saya dan saudara sebagai seorang pribadi yang berharga di mata-Nya. Hasil dari karya perbaikan Tuhan bagi kita semua adalah kita menjadi manusia yang baru, yang mengalami pemulihan, dibebaskan dari dosa, dan mengalami sukacita. Saudaraku yang terkasih, Yesus penebus kita adalah ahli yang memperbaiki orang yang rusak, kotor, dan putus asa sekalipun. Dengan demikian kehidupan kita harusnya sejalan dengan karya Allah yang telah memperbaikinya secara tuntas.
Dan jika ada hal yang mengotori dan menekan jiwa kita, kita bisa lewati dengan datang kepada Kristus. Pagi ini adalah waktu yang indah bagi kita untuk menghadap Dia. Kita datang untuk mengakui bahwa kita membutuhkannya di dalam hidup kita. Dan mempersilakan Dia berkarya seutuhnya untuk memperbaiki kita dan membebaskan kita dari segala yang menekan jiwa kita. Mari meyakini bahwa di tangan Allah yang penuh kasih, hidup kita lebih berarti, hidup kita lebih terbawa pada kehidupan yang berdampak dan bermakna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau tempatkan berharga, sehingga Engkau melibatkan seluruh kehidupan-Mu untuk memperbaiki hidup kami. Ya Bapa, mampukan kami untuk menghayati, dikala kami merasa diri sebagai orang yang tak berguna, dikala kami merasa diri kami tidak berdaya, dan dikala kami dihinggapi oleh segala beban yang menekan jiwa kami. Mampukan kami untuk menghayati bahwa Engkau Allah yang mampu membebaskan kami, yang terus berjuang bersama dengan kami untuk membebaskan kami dari segala hal yang menekan jiwa kami. Dan mampukanlah kami untuk menghayati bahwa karya Allah yang telah menyelamatkan kami, telah membebaskan kami dari segala hal yang tidak lagi menjadi beban kami karena Engkau telah menanggungnya, yaitu dosa yang telah kami perbuat di hadapan. Pagi hari ini ringankanlah langkah kami untuk melakukan sesuatu yang berdampak dan bermakna, karena kami telah diperbaiki menjadi orang-orang yang bebas berkarya, sehingga kami menampilkan kehidupan yang berguna di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Biarlah karya Tuhan dan pertolongan-Mu yang memampukan kehidupan kami berdampak di sepanjang hari ini dan di sepanjang hari-hari berikutnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.